Semoga Prof. Laksono. Ya, terima kasih Mbak Yandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bisa didengarkan ya? Ya. Jelas? Ya. Oke, saya akan pakai share screen, Mbak Yandri. Coba ya. Sudah kelihatan? Ya, sebentar lagi. Ya, iya, Prof. Ya. Waktunya berapa menit, Mbak Yandri, waktunya? 20 menit, 25 menit, Prof. Ya, mungkin nggak sampai. Biar diskusi ya. Ya, ini saya mencoba untuk membahas dalam konteks ya ini yang mungkin agak menarik ya, agak berat ya, tentang ideologi. Jadi saya tidak banyak bahas teknis ya, teknis BPJS, tapi ini jangan-jangan kita itu berada pada suatu situasi yang sebagian negara itu salah jalan. Nah, salah jalannya itu nanti saya akan mencoba untuk melihat dalam konteks ideologi Pancasila. Nah, tapi ini adalah masalah political ekonomi ya. Mungkin nanti Mas Elan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, FEB, bisa lebih menggarisbawahi. Nah, ini memang yang saya cermati itu mengarah ke apa yang disebut sebagai ekonomi dan tantangan ini, gambar tadi ya, gambar di depan tadi. Ya, tentang equity ya. Jadi ini gambar orang besar, orang agak besar sama anak kecil ya, atau yang lemah gitu ya. Nah, equity itu tentunya kalau kita lihat dana-dana pemerintah itu harusnya diberikan dulu ke yang lemah dulu, baru yang kaya. Bukan dibagi rata, tapi seperti ini. Nah, ini yang menarik ya. Jadi saya akan mencoba untuk melihat bagaimana situasi ini melalui ekonomi Indonesia sebelum pandemi COVID-19 dan nanti kita lihat bagaimana setelahnya ya. Kemudian pertanyaan kebijakan untuk pendanaan. Nah, bagian ketiga, saya tidak akan banyak detail ya, tapi saya akan mencoba untuk mengajak teman-teman Kagama untuk apa usulan Kagama untuk penyempurnaan BPJS dalam perspektif ya. Ini satu perspektif yang mungkin sangat menarik, yaitu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia yang dicita-citakan Kagama. Oke, dan diskusinya ya. Oke, nah sekarang apakah BPJS sudah mencapai keadilan? Nah ini pertanyaan menarik ya nih. Jadi dana BPJS itu sama rata atau mungkin nanti malah ekstrimnya tidak sama rata, justru yang tanda kutip yang kaya yang mampu itu mendapat lebih banyak. Ya, bukan yang di sini modelnya, yang equity, yang social justice ya. Nah, ini yang masuk dalam ideologi politik ekonomi yang saya yakin Pak Elan dan teman-teman di FEB itu mungkin 2 SKS Pak ya mengenai political economy subject dalam S2 atau S1 ini ya. Nah, saya akan banyak meminjam data tadi ya dari Pak Elan, dari kita melihat coba ini situasi ekonomi dan share kesehatan di gross domestic product. Nah, ini memang satu situasi yang menarik. Jadi kalau kita cermati data lagi, saya sepakat dengan Pak Ganjar ya, kalau kita harus masuk ke data, coba diperhatikan sejak tahun 80 sampai tahun 2017. Nah, GDP kita itu naik tinggi ya, dalam miliar dolar ya, naik tinggi sekali ya. Sampai sekarang itu tahun 2019 sekitar 16.000 triliun rupiah ya. Tapi tolong dicermati share untuk kesehatan itu kita pernah jelek di tahun 2000, tapi 2010 pernah tinggi, 3,5%. Tapi sekarang di tahun 2019 itu menjadi 3%. Jadi kalau kita lihat industri kesehatan atau sektor kesehatan, itu tidak begitu memanfaatkan perkembangan ekonomi Indonesia. Ini. Dan kalau kita lihat, tax revenue-nya itu menurun. Ya. Nah, ini apa artinya? Coba kita lihat data berikutnya ya. Sementara GDP untuk kesehatan di tahun 2009 adalah sekitar 490 triliun ya. Oke, nah jadi ini pra pandemi COVID-19 kalau kita cermati GDP berkembang ya dari ini ya kurang dari 4.000 triliun sekarang menjadi sekitar 17.000 triliun ya. Share GDP itu turun. Nah, tapi tax ratio kita itu juga apa ya istilahnya itu ada satu anomali ya. Walaupun Bu Sri Mulyani ya, Bu Menkyu sudah berapa kali tax amnesty,
tapi penghasilan negara dari teks itu masih sekitar 10%, bahkan mungkin sekarang dengan pandemi turun lagi nih. Sementara negara-negara seperti di Skandinavia itu sudah sampai 30% dengan GDP yang sangat-sangat besar ya. Oke. Nah, kemudian sektor kesehatan, GDP kita untuk kesehatan itu di bawah Thailand yang sekitar 4,7%, Cina sudah 5%, Amerika Serikat sekitar 18%. Kita baru 3% ini ya. Ini kecil sekali ya. Jadi underfunded oleh bangsa, entah itu sumber publik, pemerintah atau swasta itu kita underfunded. Jadi sebenarnya masyarakat itu punya uang, tapi mereka itu tidak banyak bayar pajak. Yang bayar pajak kita hanya 12,5% bangsa kita, dan pajak kita tidak progresif. Oke, nah ini data ekonomi ya. Nah sekarang yang kedua kita melihat pada bagaimana anggaran kesehatan. Nah dari tahun 2010 sampai 2019 itu ada tren yang menarik ya. Pendanaan pemerintah itu meningkat dari 29,3% menjadi 52%. Jadi meningkat lebih dari swasta. Ya swasta ya relatif menurun jadinya ya. Nah, tapi ini yang menarik ya. Betul nggak ini? Nah, saya sebagai seorang dianggap ahli kebijakan kesehatan, ya ekonomi kesehatan, dan hari ini saya bicara bukan atas nama saya sebagai staf ahli ya, saya sebagai orang agama ya, jadi bukan staf ahli ya. Saya melihat ini ada something is going wrong di sini ya. Karena Bank Dunia, mungkin Pak Ilan tahu persis ya, itu ingin supaya out of pocket spending-nya itu turun. Ya. Tapi saya bertanya, apakah out of pocket itu untuk semua level masyarakat, yang kaya dan miskin? Ya, kalau saya yang kaya itu justru atau yang mampu itu harus dirogoh lagi kantongnya ya, untuk membayar kesehatan, tapi pakai askes komersial. Kalau perlu mereka ikut BPJS, tapi jangan pakai BPJS. Karena tekanan ke BPJS itu tinggi sekali sampai defisit. Nah ini, jadi ini yang menarik ya. Jadi ada pertanyaan menarik mengenai sebetulnya potret belanja kesehatan kita yang publik yang lebih besar dibanding non publik swasta ini, itu JKN itu sekitar 112,1 triliun, Kemenkes sendiri kecil sekali ya, 21 triliun, kemudian lainnya 9,5, Pemda-Pemda yang ada 500 kabupaten kota dan 34 provinsi itu 111 triliun. Nah, ini, ya, pertanyaan menariknya ke depan pasca pandemik itu apakah meningkatkan yang di sini atau yang non publik ini. Nah ini pertanyaan menarik ya. Tapi kita harus lihat dulu data lagi. Saya kembali ke datanya Pak Ganjar tadi ya. Pak Cahyono nanti Pak Ganjar bisa jadi salah satu pembahas ya kalau suatu ketika ya. Nah ini dana JKN dari pemerintah khususnya PB APBN itu untuk siapa? Nah ini yang saya akan dari data ini bahwa penambahan dana ke JKN itu berasal dari sebagian besar dari APBN untuk PBI miskin dan tidak mampu ya, jadi orang miskin dan mampu. Tapi ada sistem single pool. Nah ini, ternyata dana PBI APBN yang mempunyai sisa setiap tahun itu besar ya, besar sekali sisanya itu sebagian itu justru dipergunakan untuk membayar segmen PBU yang rugi, kutip, yang harusnya mereka relatif mampu. Jadi ini ada suatu subsidi salah sasaran ya. Tapi ini diskresi pemerintah, karena kalau tidak BPJS kolaps sejak tahun pertama. Ya. Nah, ini dipergunakan oleh BPJS untuk kuratif dan anggota yang relatif mampu dan cenderung mengabaikan prinsip tadi, equity, pemerataan. Jadi dana itu harusnya untuk mereka yang miskin dulu atau tidak mampu. Ya. Ini saya yakin ini ideologi yang dianut oleh Kagama ya, atau UGM. Kita dan saya pribadi itu mempunyai ideologi bahwa APBN dengan pajak yang sangat lemah itu ya, 10% aja, itu harus fokus dulu pada mereka yang miskin. Ya. Jangan diberikan banyak ke yang kaya. Oke, nah ini. Akibatnya, karena tidak mengindahkan prinsip ini, dan itu undang-undang yang menyebabkan, jadi undang-undang SDSN dan undang-undang BPJS itu ada masalah di situ ya, sehingga ada perbedaan manfaat atau kenyamanan antar segmen masyarakat pengguna BPJS dan antar wilayah geografis. Nah ini kita lihat lagi data lagi ya, mungkin Pak Gufron masih ada nggak nih? Saya nggak tahu Pak Gufron sudah pernah nggak lihat data ini ya, tapi saya ingat dengan Pak Gufron itu 25 tahun yang lalu, ya, kami mengusulkan naskah akademik untuk undang-undang asuransi itu,
dengan satu hal yang beda sekarang dengan sekarang ya, di mana orang kaya itu tidak masuk ke sistem kayak BPJS sekarang. Ya, jadi waktu itu saya bersama Prof. Bambang Purnomo dari Fakultas Hukum bersama Pak Gufron waktu itu ya, itu sama-sama mengusulkan ke pemerintah, ke PT Askes waktu itu ya, bahwa orang kaya jangan masuk ke BPJS ya, atau bukan luarnya BPJS ya, asuransi kesehatan sosial, karena itu akan jadi masalah. Tapi undang-undangnya ternyata hasilnya beda, semua orang masuk BPJS, dan ini akibatnya ya, dari tahun ke tahun ya, itu kita lihat ada surplus, ada defisit, yang hijau itu surplus ya, yang ini orang miskin dan tidak mampu yang dibayar PPI APBN, ini pekerja formal swasta ya, apa PPU ya, ini PPI APBN. Nah, yang defisit itu PPI APBD ya, yang di dalam Pemda, dan ini PPU, kelompok masyarakat yang membayar kelas 1, 2, dan 3 itu. Dan defisitnya luar biasa. 5 tahun pertama ya, kelompok PPU itu defisit sekitar totalnya ya 62 triliun loh. Jadi T ya, 62.000 miliar ya. Ya, karena nih kelompok yang menengah ke atas itu memang juga sebagian dari mereka itu miskin karena tidak tercatat ya. Tapi sebagian mereka itu mampu, dan mereka orang-orang cerdik juga. Masuk bayar murah sekali karena BPJS itu pricing-nya, tarifnya premi itu ditentukan pemerintah, sangat politis. Naik sedikit aja bisa ribut dengan DPR. Tapi akibatnya segmen ini rugi. Ya, akibatnya apa? Dana-dana sisa di kelompok yang ini, karena ini single pool, ini dipakai untuk mendukung supaya defisit itu tidak parah dan masih tambah lagi suntikan dari pemerintah nih. Pak Ilan tahu persis nih, Pak. Ya. Nah, kalau di Thailand itu tidak seperti ini. Di Thailand itu dipisahkan. Di sana ada 3 pool ya. Pool untuk orang miskin, pool pekerja, dan pool yang sifatnya untuk PNS ya. Dan masih ada lagi pool keempat yang free ya, askes komersial. Jadi tidak ada yang namanya dana yang harusnya untuk orang miskin itu terpakai orang kaya. Nah, dulu waktu debat pertama di tahun 2000-an awal dan 2011 tahun kemudian ya, itu para ahli banyak mengatakan nanti ada cross subsidi dari peserta kaya ke yang miskin. Tapi waktu saya sudah peringatkan juga, sulit sekali, dan yang terjadi seperti ini, justru jatahnya mereka yang untuk orang miskin ya, jatahnya orang miskin itu terpakai untuk mereka yang menengah ke atas. Saya kira Pak Ilan tahu persis nih Pak Ilan ya, situasi ini ya, tapi secara politik susah ini, karena yang kelompok yang di sini itu kelompok kelas menengah yang powerful ya, artinya suaranya keras ya, dan juga sebagian dari mereka itu tanda kutip tidak patuh ya. Jadi kelompok ini 30 juta kira-kira ya, hampir separuhnya 45% itu nunggak-nunggak ya, karena ini kan bayarnya melalui premi ya. Nah, ini yang ditopang oleh kelompok yang dari di sini. Ini bisa kita bayangkan ya, betapa tidak adilnya situasi ya. Sehingga dana PPI yang harusnya untuk orang miskin tadi itu kepakai menengah atas. Dan yang menariknya, saya 2 hari yang lalu baru ketemu dengan seorang bupati di NTT urusan keagama yang mengatakan kami masih punya sekitar 20.000 orang yang tidak dibayar pusat. Tapi kalau kami harus membayar dari pakai APBD, bangkrut kabupaten kami. Nah, ini masalah nih. Jadi Pak Cahyono, kalau bisa nanti dengan Pak Ganjar kita bicara nggak cuma Jawa Tengah Pak, tapi bicara Indonesia ya. Kita undang para bupati yang kebetulan banyak dokter di NTT untuk bicara mengenai bagaimana mereka menghadapi problem BPJS. Ini sangat-sangat luar biasa. Ada puluhan ribu orang yang tidak masuk ke BPJS, dan itu kalau mereka harus dibayar di APBD, mereka katakan sulit sekali, mereka nggak mampu. Sementara jatahnya yang mereka PPI APBN itu masih sisa, tapi terpakai di Jogja misalnya atau Jawa Tengah sendiri. Di IY itu ya, sebagai gambaran ya, Bapak semua ya, kita malu nggak nih? Saya orang Jogja ya, itu setiap tahun BPJS itu defisit hampir 1 triliun, Pak. 1 T. Saya yakin Jawa Tengah itu luar biasa banyaknya. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat, ada ketidakadilan berikutnya adalah antar wilayah. Dan inilah yang keagama harus berani bersuara di sini ya. Nah, ini contoh untuk stand ya. Ini data lagi dari BPJS nih Pak Gufron ya. Jadi
stand yang mahal ya, itu ternyata hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang Indonesia, tapi menghabiskan banyak uang ya. Di daerah NTT dan daerah Papua itu susah sekali stand. Teman-teman kita di sore kita di Papua harus terbang ke Jawa untuk pasang stand. Coba ini ya. Jadi ini yang menyebabkan penyerapan itu memang beda sekali ya antara timur dengan atau yang pelosok termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dalaman Kalimantan Tengah, Sulawesi itu dengan Jawa. Nah ini, padahal ya ini yang tolong Anda cermati juga ya bahwa tarif PBI ya APBD itu sama antara daerah di pelosok di sini yang tidak punya ahli jantung dengan di Sleman di kampung saya ya itu sama 42.000. Juga PPU-nya juga sama. Jadi ini ada masa ketidakadilan wilayah dan dana dari yang sisa di daerah-daerah tertentu tadi, ini sayang data masih belum jelas, itu ada kemungkinan tersedot ya, tersedot ke sini. Ya nih. Nah ini ideologi nih. Jadi Kagama, saya harap betul Pak Ganjar lihat data ini ya. Jadi mohon Pak Ganjar sebagai Kagama Indonesia ya, tentunya tidak hanya Jawa Tengah ya. Tolong Pak Cahyono bilang Pak Ganjar ya, kalau beliau tidak sempat ngomong ini ya. Mari kita cermati masalah pemerataan antar wilayah ini ya. Oke. Nah sehingga saya mencermati bahwa yang saat ini terjadi dana BPJS itu seperti ini. Coba Anda lihat gambar ini ya. Justru ini dapat banyak ini, yang kaya dapat banyak, yang miskin ya dapat tapi nggak banyak ya nih. Jadi equity itu belum jalan. Dan ini berlawanan dengan ideologi Pancasila dan keadilan sosial tadi. Kita betul-betul berada di suatu proses yang menurut saya ideologi saya ke arah ini, dan kalau saya cermati memang betul ya, kalau kebetulan saya sering sekali menjadi pimpinan proyek penelitian atau pengembangan di daerah terpencil di Papua, di Aceh, di NTT, itu betul-betul saya melihat bahwa situasi di daerah itu sangat-sangat luar biasa tertinggalnya dengan yang ada di Jawa. Nah, ini yang jadi satu isu kunci ya. Kita tidak boleh diam dengan situasi ini. Ya. Kalau kita diam, kita salah. Ya. Nah, sehingga bagaimana pasca pandemik ini? Nih, kita GDP pasti akan turun. Nah, ini ada ketidakpastian ya. Jadi, bagaimana proporsinya? Nah, nih, apakah kita optimis APBN kita akan naik, APBD kita naik? Ini artinya apa? Kita harus pinjam uang utang dari luar negeri. Ini. Pak Ilan tahu persis ini ya. Nanti mohon Pak Ilan komentari ya. Apakah kita pesimis? Jadi pabriknya akan turun nih. Nah, bagaimana dengan kuratifnya? Apakah swasta akan meningkat? Nah, ini satu ketidakpastian ya yang kita harus hadapi. Ya. Nah, inilah yang akan menjadi tantangan besar BPJS di masa mendatang dan sekaligus akan mengingatkan kita kembali pada fungsi BPJS untuk siapa. Oke. Nah, sehingga di sini saya akan mengakhiri presentasi saya dengan satu tantangan ya. Saya mohon teman-teman Kagama yang tadi saya lihat di chat itu mulai dari Sumatera sampai ke timur itu ada semua ya, dari barat sampai ke timur ya. Ya. Nah, kita punya ideologi ya sih Kagama? Ya, jawaban saya iya. Kagama ideologinya Pancasila itu pastilah. Nah, apakah kita akan diam saja dengan melihat seperti ini ya? Artinya situasi yang ada sekarang seperti ini, ya, dana BPJS itu banyak dipakai oleh mereka yang lebih mampu. Ya. Coba kita undang teman-teman kepala dinas kesehatan tadi dari NTT atau dari Papua yang lulusan UGM, ya, atau bupati, wali kota, gubernur, ya. Bagaimana tanggapan mereka? Saya salah nggak nih seperti ini? Ya. Jadi kita melihat equity itu belum ada. Ya. Nah, sehingga kedepannya pertanyaan saya adalah gini, kita mau nggak sebagai Kagama itu mendorong lebih ke arah sana, dan Pak Jokowi tinggal berapa nih, 3 tahun lagi ya Pak Jokowi menjadi presiden ya. Saya nggak tahu Pak Ganjar kapan ya. Tapi yang jelas bahwa ketika melihat situasi ini, kita perlu memberatkan lebih banyak pada peserta PBI APBN dan wilayah-wilayah geografis yang ditinggal tadi. Nah, ini tadi seperti berapa jumlah dokter penyakit dalam, dokter penyakit dokter penyakit jantung dan sebagainya, bagaimana perawat, bagian rumah sakit itu jomplang sekali.
Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Dan mari kita melihat tadi penyempurnaan BPJS itu bukan hanya masalah teknis kecil sehari-hari ya, tapi masalah mendalam termasuk mungkin kita harus merubah merevisi undang-undang SCSN ataupun undang-undang BPJS. Nih, Pak Elan, memang pendapat saya ini dianggap ekstremis di Jakarta ya. Tolong dilihat bahwa saya ditentang banyak pihak ya, karena ada sebagian pihak yang menyatakan undang-undang itu sudah bagus, tidak perlu dirubah. Tapi saya pribadi dan teman-teman di UGM, di Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan itu mempunyai banyak pasal yang bermasalah. Termasuk Pemda-Pemda itu tidak paham. Tadi saya yakin Pak Ganjar nggak tahu juga itu. Berapa yang dihabiskan oleh orang Jawa Tengah dari BPJS dan berapa yang BPS terima dari seluruh orang Jawa Tengah plus dari pusat. Ya. Saya yakin Pak Ganjar nggak tahu juga. Oke, nah inilah saya kira ini yang mari kita coba perhatikan dan kita bahas dengan semangat bahwa keagamaan itu tetap setia pada ideologi Pancasila. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.